Fokus Dialog bersama Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang. Pada hari ini kita membahas tema terkait dengan mencegah stunting dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah pemirsa, kami mengingatkan kembali kepada Anda bahwa Anda bisa berinteraksi bersama kami di nomor telepon 0831 61593800. Sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita pada hari ini. Nah, baik pemirsa, kami lanjutkan perbincangan. Pak Endang tadi ada standar yang ditetapkan oleh SSGI gitu, begitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk di Tanjung Pinang sendiri Pak, ada berapa anak yang terkena penyakit stunting ini Pak? Ya, untuk Tanjung Pinang, data terakhir yang kita peroleh dari Dinas Kesehatan dengan secara pendataan elektronik, pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat itu dari 13.381 yang di asesmen itu ternyata ada 487 balita kita yang kena stunting. 487 ya Pak ya? Itu 408 seluruh kota Tanjung Pinang. Sehingga kalau kita presentasikan dari hasil dari balita yang di asesmen itu 3,64% untuk berbasis masyarakat. Itu data yang kita dapatkan dari Dinas Kesehatan bahwa di Tanjung Pinang ini hanya 487 dari 13.381 yang di asesmen. Berarti ini termasuk angkanya cukup kecil ya Pak kecil, ya? 3,64% berdasarkan elektronik pencatatan pelaporan tadi itu berbasis masyarakat. Dan dari situ ada juga kita pilahkan Mbak Yu, pilahkan ada 42 baduta bayi di bawah 2 tahun yang kena stunting. Jadi di bawah 2 tahun karena ini sensitif sekali. Karena kalau yang di bawah 2 tahun ini masih kita mungkin bisa melakukan intervensi dan perlakuan khusus kepada mereka. Yang 42 dan yang 42 ini sedang kita intervensi secara ketat. Dari semua stakeholder kita ikutkan untuk melaksanakan kegiatan intervensi kepada 42 baduta ini. Pak, intervensinya ini dalam bentuk apa? Apakah memberikan gizi atau memberikan apa semacam apa begitu Pak? Ya, ada. Jadi kegiatan-kegiatan intervensi ini ada kita alokasikan menjadi 2 ya Ibu Ena. Jadi bagaimana pola gizi dan nutrisinya yang kita kelola dengan baik dan juga pola asuh. Jadi pola asuh dan pola gizi. Dan saat ini alhamdulillah Tanjung Pinang begitu luar biasa responsif. Dari semua, dari Puskesmas, dari BKKBN, dari Dinas Kesehatan dan lain sebagainya, semua bekerja untuk melaksanakan intervensi terhadap yang 42 orang ini. Alhamdulillah kita sudah ada lengkap orang tua asuh. Jadi setiap bulannya 750.000 dikelola oleh PKK. Kita kerjasama dengan tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan sehingga kita membuat pola nutrisi, pola gizi untuk pemenuhan nutrisi pada baduta tadi yang 42. Jadi udah 42 udah terpenuhi dan sekarang sedang bekerja melaksanakan intervensi pemenuhan nutrisi yang langsung dipantau oleh ahli gizi langsung dan menu-menunya juga diatur oleh ahli gizi dan setiap seminggu terus dievaluasi ada nggak perubahan intervensi yang kita lakukan. Dan juga dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada orang tua asuh yang sudah banyak berkiprah untuk menangani stunting ini. Dan juga alhamdulillah kita bekerja sama dengan BKKBN, dengan Basnas, dengan DMI. Juga DMI sekarang lagi gencar-gencarnya masuk dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid untuk menarik donasi-donasi dalam rangka untuk mengatasi bukan hanya untuk yang 42. Tetapi yang 487 ini mau diapakan? Nah makanya dengan anggaran-anggaran dengan dana-dana ini yang kita peroleh dari BKKBN bekerja sama dengan Basnas, dengan DMI, alhamdulillah ini akan kita salurkan ke semua mereka yang keluarga memiliki anggota balitanya yang stunting. Nah, baik Pak, mungkin saya ke Bu Rohina terlebih dahulu. Bu, apakah stunting ini dikatakan sebagai penyakit Bu? Sebenarnya bukan penyakit ya Pak, tapi dia itu gagal tumbuh. Sehingga dia ketika tidak ditangani dengan baik, maka bukan hanya pada saat dia usia sekolah dia terhambat dengan pendidikannya karena tidak mampu menyerap ilmu yang diberikan, dan pada saat usia tua juga dia akan menjadi beban
keluarga, beban pemerintah, yaitu dia mempunyai penyakit yang tidak menular, misalnya darah tinggi, diabetes. Jadi makanya stunting itu sangat diperhatikan oleh pemerintah saat ini. Dari dia lahir sampai dia meninggal merupakan beban negara dan secara langsung akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena orang stunting itu kan mudah sakit, kondisi badannya tidak sehat, kemudian pertumbuhan dirinya tidak bagus. Misalnya bagaimana Pak? Kita kan perlu pertahanan negara nih. Terutama kayak kita di Kepri ini yang terdiri dari pulau-pulau. Kalau dia misalnya tubuhnya pendek, kerdil, bagaimana mau jadi polisi, bagaimana mau jadi tentara? Padahal itu kan memerlukan fisik yang kuat, yang kondisi tubuhnya normal. Nah, itu yang menjadi latar belakang, maka pertahanan negara dan pertumbuhan ekonomi itu akan terhambat ketika lebih dari 10% anak terserang stunting, gitu, terkategori stunting. Baik. Nah, pemirsa, semakin menarik perbincangan kita pada hari ini bahwa ternyata stunting ini mungkin kelihatannya sepele ya Bu, tapi efek jangka panjangnya mungkin kelihatan ya Bu ya, karena ini adalah masa depan suatu negara atau bangsa ini sendiri. Baik, pemirsa, kami masih mengingatkan Anda untuk bergabung bersama kami di line telepon 0831 6159 3800 untuk Anda bisa menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber kami. Baik, mungkin kita lanjutkan ya Bu ya, terkait dengan penyakit bahwa stunting adalah bukan penyakit tidak menular begitu ya Bu, tapi rentan terhadap berbagai macam penyakit ya Bu. Betul. Nah, artinya ini anak yang terkena stunting ini meski di awal dia umur di bawah 5 tahun kemudian sembuh, itu nanti juga rentan terkena stunting lagi atau bagaimana Bu? Oh tidak, dia kalau sudah terlepas dia dari kategori stunting, insya Allah bisa baik. Kemudian pertumbuhan otaknya juga bisa normal seperti itu. Itu sampai kapan Bu? Sampai misalnya masa akil balik atau seperti apa Bu? Kita hindarkan sampai umur 2 tahun Bu. Tapi kalau sudah lewat itu ya kita tahan dia sebentar, Bu, ya oke. Baik, halo. Ya, pemirsa, ada penelpon yang ingin bertanya, berinteraksi bersama kita pada siang hari ini. Halo, selamat siang. Dengan siapa, di mana? Halo, selamat siang. Iya, siang. Dengan siapa Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Ani mau menanyakan tentang stunting. Iya, silakan Bu. Pertanyaannya Bu, silakan disampaikan. Iya, silakan Bu. Oh ya. Nah, pertanyaannya mengenai gejala stunting di anak itu seperti apa ya? Oke, selanjutnya Bu, pertanyaannya. Sekarang kita punya selanjutnya untuk suami itu bagaimana? Misalnya anak kita tuh tahu kalau kita tuh kurang gizi ada di mana itu seperti apa? Oke. Itu aja Pak pertanyaannya. Baik, Bu Ari, terima kasih Bu Ari. Bu Ari di mana Bu posisinya Bu? Ibu Ani. Saya di Batu 9 sih. Oke, baik Bu Ari, terima kasih. Ya, tadi Pak Endang dan Ibu Rohina ada pemirsa kita bertanya terkait dengan gejala stunting itu seperti apa begitu Bu. Boleh Bu Rohina menyampaikan? Ya, terima kasih Bu, pertanyaan bagus sekali. Jadi sebenarnya gejala anak stunting itu yang tadi sudah kita bicarakan dari awal, sebetulnya yang diawali dari kondisi seorang ibu, tapi tidak tertutup kemungkinan juga karena seorang ayah yang perokok ya Pak. Kemudian di BKKBN bahwasanya hasil penelitian Bu, sebetulnya kondisi stunting itu bisa terjadi juga di samping kekurangan gizi tadi, disebabkan juga oleh terlalu muda melahirkan. Karena usianya misalnya di bawah 21 tahun dia sudah menikah, kemudian terlalu banyak anaknya, terus terlalu sering dia melahirkan, ataupun terlalu tua dia melahirkan. Itu juga yang mengarah nanti akibat terkategori stunting. Kemudian kalau kita lihat anak itu stunting dari mana? Ya mulai dari
kondisi ibunya sebelum hamil, setelah melahirkan, terus pertumbuhan itu pasti kalau dia datang ke posyandu pasti terbaca ya Pak. Terlihat Iya, dari terlihat dari apa itu KMS ya, kartu tumbuh kembang anak juga ya Pak. Nah dari situ makanya mohon dengan sangat kepada seluruh ibu-ibu khususnya yang ada di Kepri di Tanjung Pinang ini selalulah membawa anaknya ke posyandu, selalu memeriksakan di saat hamil supaya terpantau. Jadi kalau masih di bawah 20 tahun sudah kita tahu anak itu stunting, maka dapat kita atasi dengan cara asupan gizi yang baik, pengasuhan yang baik juga berpengaruh, termasuk lingkungannya juga berpengaruh. Ketika misalnya sanitasi lingkungannya tidak baik, mungkin sering mencret kalau kita bilang ya Pak Deseni, itu juga bisa menyebabkan walaupun asupan gizinya sudah baik, tapi karena faktor tadi kurang baik sehingga ya hilang saja gizi yang diberikan ya begitu. Jadi kalau misalnya anak itu sudah terkategori stunting, maka mohon dengan sangat selalu intent memeriksakan baik itu kepada dokter spesialis anak ya Pak, kepada ahli gizi supaya bagaimana mensupport benar-benar anak ini biar terlepas dari stunting begitu. Baik, Ya. nah itu dia Bu Ari, mungkin bisa terjawab pertanyaannya. Mungkin dari Pak Nas sendiri ingin menambahkan Pak? Ya, jadi tadi Ibu Ari alhamdulillah tanya bagaimana sebetulnya tanda-tanda dan gejala stunting ya. Kalau kita urut dari awal sebetulnya ada antenatal care bagi ibu hamil. Pada saat ibu hamil itu sudah mulai diukur dari semester 1, trimester 2, semester 3. Diperkirakan berat badannya naik berapa dan diperkirakan juga kemungkinan nanti bayi lahir dengan berat badan rendah atau tidak. Ya kan? Nah, pada saat melahirkan dan anak itu lahir di kelahiran hari pertama, kita ukur biasanya itu berat badannya berapa, terus tinggi badannya berapa. Nah, kalau nyatakan stunting berarti tinggi badan dengan berat badan tidak seimbang, tidak sesuai. Akhirnya pendek dan cebol. Nah, pada saat usia-usia 1 tahun pertama, terus 2 tahun kedua, ini sebetulnya masa-masa sangat sensitif untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di situ juga mungkin tanda-tandanya pada saat anak itu ya kalau yang namanya anak kurang gizi, timbangannya kurang seimbang. Ya kan? Terus nampak dari fisiklinya itu pucat, bibirnya pucat, dan mudah capek. Bahkan kalau misalnya ada sakit-sakit, mudah terserang sakit karena daya tahan tubuhnya tidak baik. Nah, jadi inilah stuntingnya. Terus daya kembangnya mungkin pola aktivitas dia. Pola aktivitas dia bisa lihat kalau anak stunting. Ya tidak begitu optimal seperti yang lain-lain beraktivitas. Nah, inilah yang dikatakan stunting. Yang kita khawatirkan stunting ini kualitas sumber daya manusianya akan tidak terjamin ke depan. Baik, Pak. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak sebelum kita break terkait dengan nah misalnya nih di sekeliling kita kadang-kadang kan stunting ini kan ibaratnya bisa dikatakan ini juga sensitif begitu Pak ya, karena begini ada seorang anak misalnya, orang lain mengetahui bahwa ini anak ini ada terdapat gejala atau ciri-ciri terkena stunting. Nah, agar tidak menyinggung perasaan sang ibu misalnya atau keluarganya, bagaimana kita memberitahu bahwa anak ini sepertinya ada gejala stunting begitu Pak? Ya, jadi memang pendekatan ini sangat sensitif karena kadang-kadang keluarga orang tua yang mengalami stunting anaknya itu dia merasa tidak terima bahwa anaknya itu kurang gizi lah, kurang apa. Karena ini stigma yang kurang baik di masyarakat. Tetapi bagaimana kita, alhamdulillah tenaga-tenaga kesehatan kita, tenaga-tenaga relawan kita, TPK tim pendamping keluarga, alhamdulillah sudah mampu membangun komunikasi ke keluarga bahwa sebetulnya sehat itu seperti apa. Dan alhamdulillah kemarin juga banyak masalah memang di lapangan, tapi dengan pendekatan-pendekatan bahwa kalau pengetahuannya bisa kita stimulus, kenapa tidak? Nah, jadi memang betul apa yang dikatakan Mbak Yu itu tadi, bahwa kadang-kadang masyarakat tidak terima. Itu yang paling kita repotkan. Tidak terima, bahkan tertutup, tutup pintu. Nah, karena sering banyak orang yang datang, aduh, saya malu dengan orang lain. Nah, saya sampaikan dalam forum ini kepada seluruh warga Kota Tanjung Pinang, ayo, bukan karena kesalahan ibu dan bapak di keluarga, siapa tahu ada salah pola gizinya.
ya kan, pola penataan nutrisinya. Ayo kita mainkan pola penataan nutrisinya supaya anak ke depan tidak tumbuh dan kembang tidak baik. Nah, jadi jangan malu, kita terbuka saja dan kita juga harus bisa share dengan tenaga kesehatan atau lingkungan setempat. Karena untuk masa depan anak kita juga. Jadi demi kebaikan dan untuk masa depan kita harus bersifat terbuka Ya. gitu ya Pak. Ya. Baik pemirsa, kami akan break sejenak dan kembali di segmen ketiga nanti. Kami juga mengingatkan Anda kembali untuk ikut berpartisipasi, berinteraksi bersama kami melalui nomor telepon WhatsApp 083161593800. Ya, sampaikan pertanyaan Anda terkait dengan tema kita, pencegahan stunting dimulai di 1000 hari pertama. Baik pemirsa, kami kembali sesaat lagi.